hadis ya, tematik hadis. Memperkuat tema Al-Quran yang kemarin, apa karakter orang kafir dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Al-Quran, sekarang hadisnya menguatkan saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sampaikan 5 hadis. Itu pertama hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6436. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir itu digambarkan tamak, tidak pernah puas dengan harta, nafsu duniawi mereka tidak ada batasnya, sampai akhirnya hanya kematian yang bisa menghentikan kerakusan. Artinya apa? Lebih konsentrasi mencapai duniawi, tidak ada akhiratnya. Itu nggak ada misi akhirat. Yang dia pikirkan adalah hal duniawian, sehingga tamak muncul, tamak, rakus ya, terhadap harta duniawi. Boleh kita senang pada duniawi, harta dunia, tapi jangan lupa kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup kembali di sementara itu lebih lama lagi daripada hidup yang sekarang. Artinya apa? Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu ada misi di samping dunia, tapi akhirat pun dia rencanakan. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, Rasulullah menyatakan orang yang kafir itu kebaikan apapun tidak diterima di akhirat. Orang kafir memang bisa berbuat baik di dunia, tetapi tidak mendapat pahala di akhirat. Apa sebabnya? Tidak percaya sama Allah. Itu. Semua kebaikan mereka Allah akan balas di dunia ini. Tidak ada, akhiratnya nggak ada. Beda dengan orang muslim, orang yang beriman. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ingat hati yang Allah lihat. Artinya apa? Hati orang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertutup akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Rasul tersebut membawa mukjizatnya lah, bukti kebenaran, dia akan percaya. Kemarin disampaikan, sawaun alaihim, sama saja kalian peringatkan orang yang kafir, dia nggak bakal la yu'minu, nggak bakal beriman itu. Artinya apa? Orang kafir tidak bisa menerima petunjuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hati mereka. Kenapa ditutup? Atas tindak tanduknya mereka. Apa? Sombong. Ya, menolak akan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang kafir itu? Itu hatinya dipenuhi dengan benci sesama Islam. Seorang beriman, makanya hati-hati kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jaga hati. Sekesal apapun kita sama orang, jangan sampai ada muncul benci dan lain sebagainya dengan sesama muslim. Kenapa? Rasulullah menyatakan orang kafir itu benci sama Islam itu dengan orang muslim, cuma nggak diperlihatkan saja, baik di hadapan kita, tetapi di balik itu di dalam hatinya, kata Rasulullah, penuh dengan kebencian
Disebutkan juga dalam Al-Quran. Orang kafir selalu memusuhi Islam dan berusaha menebar fitnah hingga akhir zaman datang. Termasuk fitnah terbesar nanti adalah yang datangnya dari Dajjal. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis selanjutnya hadis riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah illa nafsan muslimah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang kafir itu tidak ada keimanan. Dia hatinya kosong, adanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak tanduknya selalu berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Orang kafir tidak akan masuk surga. Kenapa? Kunci surga itu keimanan dan keislaman. Tanpa itu segala perbuatan baik tidak bisa mengantarkannya ke surga. Namun hadis populer Allah menyatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang di akhir hayatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, endingnya nanti meskipun banyak dosa maksiat, ya nanti di surga, mampir dulu. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, terakhir, orang kafir itu penuh permusuhan kepada orang beriman. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita tanpa sadar kita nggak suka sama orang, bermusuh-musuhan. Itu misi setan itu, musuhnya apa? Misi dan visi setan itu apa? Bagaimana antar sesama orang beriman saling bermusuh-musuhan. Subhanallah, jangan sampai, ya, jaga. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW, dan ini dalam Quran Al-Baqarah 120, ang tarba angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Artinya apa? Allah sampai menguatkan orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani, tidak akan ridho kepada kaum muslim sampai umat Islam itu mengikuti ajaran mereka. Ini menunjukkan apa? Ini Allah langsung yang menyatakan, lang tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Menunjukkan adanya permusuhan terselubung terhadap orang-orang yang tidak beriman, terutama siapa mereka? Yahud walan nasara. Terakhir, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hati orang kafir itu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dipenuhi keraguan dan kebencian. Hatinya benci sama orang beriman, ragu dengan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Dan terakhir, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nomor 34, yahunun wala tamunun wa yakadzibuna wala yusaddiquna. Salah satu sifat buruk yang melekat orang kafir apa? Suka berkhianat, menipu, tidak bisa dipercaya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai ketika kita mendapat amanah dari orang lain, jaga. Ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai muslim yang sejati, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam hatinya ada sifat-sifat kafir. Apa di antaranya? Benci, ya, dengan sesama muslim. Subhanallah. Yang zalik. Terakhir, orang kafir itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok agama kita. Dia paling senang itu mengolok agama kita. Dan jangan sampai kadang orang muslim dengan sama muslim mengolok-olok. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.